Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini gereja merayakan Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Kita mau bersama merenungkan bahwa waktu dengan Tuhan di dalam doa-doa kita adalah saat yang sangat berharga. Semakin berharga dan bernilainya doa, itu adalah tanda semakin berharganya pelayanan karya pastoral kita kepada sesama. Karena itu, kekuatan doa yang kita lakukan tiap hari punya dampak yang luar biasa di dalam hidup, panggilan, juga karya pelayanan kita. Selanjutnya di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita membaca dan merenungkan pengalaman iman yang luar biasa dari Bunda Maria. Bahwa kabar gembira bukanlah perkara bahwa berita yang disampaikan itu menyenangkan, tetapi bahwa kita menerimanya dengan penuh iman, dan selanjutnya Tuhan memampukan kita untuk melaksanakannya. Hal inilah yang sudah dialami oleh Bunda Maria. Saya pada kesempatan ini ingin memberikan sedikit katekese tentang perayaan kita hari ini, merayakan bersama Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Dalam kalender liturgi Gereja Katolik, tanggal 7 Oktober kita memperingati Santa Maria Ratu Rosario. Kehadiran Maria sebagai Ratu Rosario itu tidak terlepas dari makna katanya, yaitu Rosario yang berarti mahkota mawar. Mawar itu adalah ratu dari semua bunga, jadi Rosario adalah ratu dari semua devosi yang di dalamnya terkandung warta keselamatan yang mengagumkan. Dan di dalam sejarahnya, Tuhan sendiri telah menunjukkan kuasanya yang luar biasa melalui Bunda Maria dalam setiap butiran Rosario. Sebab pada masa Santo Dominikus tahun 1170 sampai dengan tahun 1221, dia adalah seorang pendiri Ordo para Pengkhotbah, dan Santo Dominikus sendiri adalah penerima Rosario Suci. Ia berhasil menggulingkan bid'ah Albigenses dan para pendosa lainnya. Selain itu, tepat pada tanggal 7 Oktober tahun 1571, atas anjuran Paus Pius kelima, ia minta supaya semua umat beriman mendoakan Rosario demi membantu pasukan kerajaan Kristen Eropa dalam pertempuran di Lepanto. Dan dengan bantuan doa Rosario selama 24 jam terus-menerus, akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh pasukan Kristen Eropa. Atas dasar itulah, pada tanggal 7 Oktober ditetapkan sebagai peringatan wajib akan Maria Ratu Rosario. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, Rosario merupakan doa bersama Bunda Maria untuk mengkontemplasikan wajah Kristus
sebagaimana Bunda Maria memandangnya. Kita juga memandang putranya Yesus dengan pandangan bertanya. Kita bisa baca dalam Injil Lukas bab 2 48. Pandangan penuh iman akan campur tangan Tuhan di dalam Yohanes bab 2 ayat 5. Pandangan duka cita di kaki salibnya dan kesediaan untuk menerima Bunda Maria sebagai ibu kita. Ada juga pandangan sukacita pada saat kebangkitannya dan saat menerima Roh Kudus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan doa kontemplasi ini kita mengenang Kristus dan karya penebusannya bagi manusia. Maka keluarga yang mendoakan doa rosario akan bertumbuh dalam kasih kepada Kristus, dan karenanya persatuan kasih mereka diteguhkan dan senantiasa diperbaharui. Demikian juga doa rosario merupakan doa yang membangun kesatuan umat di dalam gereja. Sebab pusat permenungan dalam doa rosario itu sendiri adalah Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, doa rosario itu amat sederhana dan dekat dengan kita sebagai umat Gereja Katolik. Dalam doa rosario, kita merenungkan peristiwa hidup Yesus. Peristiwa gembira, terang, sedih, dan mulia. Kita dibawa kepada penghayatan yang lebih mendalam tentang misteri keselamatan. Melalui rosario, kita seolah menapak tilas misteri keselamatan Kristus bersama dengan Bunda Maria, sehingga kita dapat memperoleh peningkatan pengetahuan akan maknanya sesuai dengan pertumbuhan rohani kita. Maka ketika kita berdoa rosario, kita masuk ke dalam kehidupan Yesus Kristus bersama dengan Bunda Maria, yang terlebih dahulu tinggal di dalam kesatuan dengan Kristus. Maka kalau kita tekun berdoa rosario, kita dapat mencontoh teladan Maria yang mendengarkan sabda Tuhan dan menyimpannya di dalam hati. Saya mengakhiri permenungan ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Louis Grignon de Montfort. Dia mengatakan begini, kalau kamu setia mendoakan rosario seumur hidupmu, saya yakinkan walau banyak dosamu, kamu akan menerima mahkota kemuliaan abadi. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita tekun berdoa rosario bersama Bunda Maria, karena kita akan sampai kepada Yesus, sampai kepada keselamatan kekal bersama Bunda Maria, Ratu Rosario. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.